Nangis lah temen saya pengen ya. Dikit-dikit nangis loh. Perasa Pak Pulu. Iya nih Pak Pulu ulang tahun kapan? Desember. Selama Desember, tapi Desember. Fanny nggak lepas. Fanny nggak lepas ya? Enggak ya, nggak boleh. akhirnya ya. Chips dong berarti? Wah, tapi mereka bisa valen gak sih Om? Bisa, tapi ambil aja dulu chipnya. Lebih repot lagi kan, chip yang ori ya dibandingkan dengan Valentina. Ya, akankah Chip menjadi first pick untuk Onyx karena tetap ya, walaupun agak sedikit dipertimbangkan ya, nggak yang langsung buru-buru diambil. Ya. Tapi chip adalah chip, dia nggak perlu jalan kemana-mana. Oke lah, ada Valentina bisa copy shortcut. Tapi Valentina nggak punya Y-walk. Iya benar. Kecuali kalau dia copy dapat Y-walk, baru itu OP Valentina. Jadi gimana dia naik Iya, benar. gunung juga nanti kan? Benar. Chip. Chip. Iya. Yang buat dia broken sekarang tuh karena Y-walk. Iya sih. Tapi ya Chip yang diamankan. Chusin udah nggak ada. Akankah menuju ke arah Kali ya lagi. Kalea The Immortal One chose me Tapi to Suyo push dulu the ya. shadows, to experience dan the Granger? youth. Wow, oke. Oke. Rio dan Granger. Ada Moskov Mhm. buat Savero. Mau ambil mid apa lagi nih? Soalnya tadi kan kalau kita ngeliat di tim Liquid tadi mereka selalu ban chip ya. Chip yang lepas akhirnya ditukar dengan Fanny. Kalau ambil mid Valentina, biar gak ada yang copy. Iya benar. Ya, kalau mau ya. Kalau enggak ya Cecil pun masih oke. Nah maksudnya tadi juga Sans oke banget ya dengan Valentina Iya, yang Valentina kembali juga. lagi dengan tiga Sans ini. Nah itu yang kita cari dari Sans. Benar. Kayak dia hilang karakter main Cecil kayak ya oke bagus gitu loh. Tapi jadi waras aja kan? Jadi waras aja, jadi sembuh dia sembuh. Udah ternormalize ya. Tapi Hanzo! Kali ya. Oh iya Kalea ya. Wah ini sih Mau OP. lumayan berat sih buat Overpower ya 3 pick-pickannya ya. Sebentar oke lah ya. Hanzo bisa dibilang oke lah ya. Tapi Hanzo ketemu dengan Suyo, aku masih pegang Suyo. Ditabrak dengan Blade Sox yang di Iya. ditembak Granger langsung hilang. Ada Gatot Kaca bisa pegangin bayangannya. akhirnya ada sosok frontliner lah ya. Ya ini dia Gatot. Oke. Tapi ya berarti ini Kalea akan ada di tangan dari Ryota. Iya benar. Ya, ya. Riora kali ya. Kita belum lihat nih referensi Ryota main Kalea EXP seperti apa ya. Iya. Kecuali ada sedikit plot twist ya. Chip EXP. Waduh, Kan Y-Walk gak usah jalan. iya sih benar. Y-Walk gak usah jalan sekarang. Bisa jadi. Siapa tahu. Siapa tahu. Tapi juga kita belum lihat Ryota dengan chipnya. Gak pernah sih. Gak pernah. Kalea juga belum. Belum. Baru nih berarti ya. Iya. Oke, Iridel Ben. Gauntletnya ya. Match up untuk Grangernya. Sementara untuk Onyx. Band keempat mereka ke arah midnya dulu nggak sih? Ini Valen mungkin bisa di-ban. Siap, Valen. Karena Parsha bisa dicari ya. Parsha, Vexana. Itu tugasnya Hanzo nanti. Yap. Wow, tapi ini Fandom War. Gila juga nih. Jauh banget sih. 237 banding 47. Ya, ini Buset deh. 276 sekarang. Ayo cheer for your team teman-teman tuh ya. Banjir kalau 300. komen tuh, Onyx sama TLID tuh coba. Buset coba. perbandingannya boleh juga tuh. 2000 gak? Sampai 2000 gak? Bisa jadi. I am now the only Nice, one ya. bound by Oke. this chain. Movenya sebenarnya yang masih jadi pilihan tapi nggak yang di-ban di 3 awal gitu Tiga ya. awal ya. Kayak masih bisa dilepas lah. Cuman memang repot ya. Lawan Provius di setup turtle pertama itu berat banget. Ya. Infernal Person dapat shield terus-terusan regen dia. Dan damage-nya berasa. Time and tide Matrix waits for ya. no team is Alright, nowhere. dan Blue kah? Blue? Bisa lu badan. Atau sebenarnya juga ada potensi Cici sih buat cari-cari ke belakang. Cici Aran. Iya, ke Siapa? belakang ya kan dia. Oh Bisa sebentar, ini bisa Gatot Kaca Aran. Bisa. Main Chow Lagi. lagi. Tadi sih agak patah kaki ya kita. Agak lihat patah Chow tadi. di game kedua ya. Tapi masih bisa Chow kalau mau. Oke. Atau Jowhead. Oh iya punya Widi ya Johan Iya. ya. Tapi partnernya nih gak ada. Biasanya Johan Hilda kan mereka Iya. bawain badaknya. Your team is Tapi kalau asumsinya Gatotnya di rock, tetap di flex ya. Iya. Dengan Valen ambil sekarang. Ini dia Valen akan punya pilihan ya. Sama seperti Sans tadi. Tsunami Slam bisa diambil. Shotcut juga bisa diambil. Oke. Dan juga dua yang akan langsung diambil dari Onyx. Mid-nya. Mau Selena kah? Wow. Atau Cecil lagi? Oke, Cecil lagi. Main safe aja di belakang. Dan butuh badan banget di sini sekarang buat Onyx juga ya. Karena mereka sudah ngebuka nih.
Dari chipnya terbuka, kalian juga gak terlalu tipis. Minimal ini Mention bisa jaga diri sendiri. Moskov dan Farsha. Wow. Mobilitas. Oke, Moskov Farsa. Dan last pick yang akan menentukan juga kemanakah larinya Gatot Kaca ini. Yep. Atau pakai aja hero kode mereka, Hylos. Hylos. Buset. Hylos. Ya mereka suka banget kan dari dulu main Hylos kan. Iya. Hylos ya. Iya buat nge-combo juga tabrakin aja, ngasih efek slow. Tempel ya. Kan Iya. sesuai kan kuda kan. Iya kan, kuda pingin kamu selamanya kan. Udah dong Om, tadi kan udah dikeluarin lagi jokes itu, hewan yang paling setia. Biar ingat. Oke, Udah satu hero terakhir lagi. udah mulai emosi teman saya ya. Saya sudah cukup menahan di sini ya. Sebentar lagi saya terbalikin nih sebenarnya. Jangan dong. Tapi Matilda. Wey. Penerbang nih ya, Matilda Airlines. Yang akan dikombinasikan bersama dengan Suyo, oke. Aku pikir bakal ada Carmilla juga, cuman ternyata enggak ya. Iya. Ini Matilda ya, berarti continuous team fight yang dicari oleh JLID. Seberapa lama mereka bisa continuous kalau sampai ada yang ke pick off langsung. Ya dan Aran tahu betul ya Pak dari Gatot Kaca sebagai salah satu counter juga untuk Chip. Rasa ini hero aneh katanya. Iya kan? Buka shortcut AOG langsung. Iya. Ya itu dia. Berarti game yang ketiga akan segera kita mulai dan siapa lagi yang akan mendapatkan poin terakhir untuk match mereka di minggu yang keempat karena ada posisi yang sangat tidak baik buat siapapun yang mendapatkan kekalahan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja Piala Arena mana Suaraja. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, untuk sekarang tidak ada gameplay dari Siapa itu tadi yang teriak itu sendiri? Coba kita pantau yang mana tadi. Agak kaget tuh kita. saya takut ada eksorsis di sini. Takut saya di sini. Agak kaget. Sama. Masuk loh ke sini. Tapi untuk tanpa adanya gameplay Fanny ini ya, cukup berbeda harusnya. Tapi masalahnya juga nggak kalah agresif nih, Wow. dengan rotasi cepat dengan adanya chip. Iya, Chip yang bisa dimanapun juga, terus juga Sansa yang bisa dapetin comfortnya dia ya di sini. Oke, Wings by Wings yang sering nge-provoke lawan. masih awal udah winyok tadi. Terus Widi bonyok. udah lalu. Yap, ini dia emblem. Kita sama kok. Tapi ya secara emblemnya emblem tank ini untuk kalian juga ya berarti. Ryota akan memainkan hero baru lagi nih, tambahan untuk pool hero Ryota. Ada referensi lagi ya. Ya. Tapi udah mulai kerasa pastinya segi pop damage. Dan kalau bicara lagi tentang adanya kiting power. Ini tim Liquid ID punya kekuatan tersendiri Om. Oke, kiting yes, tapi kalau pick off-nya mereka harus bisa nahan juga nih. Yep. Tapi tugas dari Onyx kalau sampai narik satu, mereka juga harus bisa siap untuk bisa mengeliminasi. Karena kalau enggak, Gadwin siap untuk menjemput pemain-pemain dari tier lain. Oke, dan kembali lagi ya untuk bagaimana pop damage akan kembali disumbangkan oleh Widi, berada di paling depan juga. Sama-sama clear cepat, tapi Fabian cukup agresif. Waduh, sakit banget loh. Connect tadi. Dan di antara Sans dan juga Kiboy, mereka sepertinya sudah tidak bisa berlama-lama lagi di area mid. Iya, ini udah mulai harus mengurungkan niat dulu ya untuk berada di tengah terlalu lama. Recall harus dilakukan karena bentar lagi juga bakal ada turtle. HP ini udah pasti akan menjadi sebuah hal yang dibutuhkan untuk bisa siap di dalam sebuah team fight. Ya, dan rata-rata pasti ya, yang punya Suyo yang akan start terlebih dahulu, Yep. punya regen dari damage-nya Suyo. Aran ya. Wah, Waduh, Aran zoning sampai situ. Oke. Tapi Kairi seperti masih berusaha untuk bisa mendapatkan dan Thunder of Guardian. Walaupun tidak garis siapa, namun sekarang coba lihat pertempuran yang terjadi dalam area Riven dan juga Kiboy, berdekat dengan Delta, tapi Kiboy masih berusaha bisa menyelamatkan diri dan Kairi sendirian. Kairi dikejar, masih ada pergerakan di mana tadi Fabian. 1v1 setelah dari Kairi harus bertanggung jawab pada berbeda. Ada Kyo yang harus menghilang pula. Itu tadi keangkat dengan adanya tsunami slam curian ya dari YHSGL dan akhirnya membuat dari badan aslinya Kairi itu maju juga ke depan. yes. Timernya habis ya. Iya. Jadi harus ikut juga dan terakhir tadi Kairi berusaha untuk mendapatkan orange tapi gagal ternyata. Masih langsung cepat untuk bisa dieliminasi oleh Fabian. 1 untuk 1, tapi aku gak nyangka juga nih ya. Kyo tumbang ternyata. Iya. Kyo yang lagi jalan ke tengah. Kena Dipotong. Punggungnya langsung kena Bolong tadi. iya kena Spear of Destruction juga sebagai eksekutor. Sementara kalau ngeliat dari audience prediction ini masih dipegang sama tim Liquid ID dengan early game yang mereka pegang juga sekarang.
dari game unggul tadi. Aha. Dan shortcut Kiboy kapan atau timing yang tepat untuk buka dengan dia juga. Karena so far dengan adanya Matilda ini kayak bisa melindungi lah buat pemain dari TLA ini kalau mau dibuka shortcut juga. Yep. Mereka kan bisa tarik mundur kan. Memang ada efek immobilize tapi nanti setelah selesai cepat untuk bisa nge-backup dengan Gading. Yap. Mendadak ada 3 player sekarang ada di area bawah. Sementara sekarang Kiboy berusaha untuk bisa membantu rekannya Savero. Andai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tinggal panggil 3 lainnya. Iya. Dan wah ini Aran bener-bener ngejagain setiap adanya shortcut atau portal-portal yang ada ya. Yep. Jangan sampai Y-Walk-nya ini nanti Muncul. ditungguin juga, dicek-cekin satu-satu. Tapi kalau ngeliat dari power late game nih Om, Onyx kayaknya punya keunggulan yang lebih ya sih? Kalau late game, ya mereka bisa split kan. Mereka punya Savero untuk menjalani lane yang jauh. Yep. Dan jangan lupa nih, kayak dari Jutsu juga sakit banget Hanekage. Punyanya si Hanzo. Ya minimal mungkin 3 item dulu ya. Ya, attack speed ya biasa ya. Biasanya Trinity. Atau bahkan ada yang nge-skip juga 1 item attack speednya. Bisa transisi lagi, tapi ya Set. Turtle langsung di all in, di commit oleh tim Liquid ID menjadi Kedua turtle hit. kedua untuk mereka. Mendadak loh, Feather. High strike langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Aran menjadi orang terdepan yang sukses nge-zoning siapapun. Iya. Kuat ya kalau Gatot Kaca ya banyak miskalkulasi lah. Exit. Jadi digaruk masih ada Avatar of Guardian harusnya. Ya mungkin bisa dia lakukan tapi sekarang masih ditahan ternyata dia tahu kalkulasi. Wow. Oke. Wuhui. Hampir ya. Gue kena tuh tapi yang sini. Yang di jauh yang belakang ya. Yang belakang, Itu yang bahaya. Tapi Aran tahu betul kalkulasi seberapa lama dia bisa bertahan Om. Ya pasif dari Gatot Kaca juga yang bisa reveal kembali ya. Dan cukup tebal untuk Gatot Kaca, tidak mudah untuk ditumbangkan. Badan sudah punya sekarang TLID. Dan bahkan untuk main sustain, kita bicara dengan Matilda ini akan sangat-sangat sulit untuk langsung instant pick off. Dan Onyx mereka butuh instant pick off yang nggak mereka dapetin. Belum lah. Minimal ini Savero jadi item dulu. Dan juga hati-hati di sini Yeskiel udah punya IMU terhadap shortcut loh. Itu dia. Ada satu lagi pergerakan yang begitu baik. Mendapatkan Yeskiel. Tapi ternyata untuk kali ini, outer tower di bagian bawah sudah duluan dihancurkan. Nah, ini midnya dibiarin jalan sendiri ya kayaknya karena Arannya ditugaskan untuk nge-screening player-player dari Onyx Om. Iya. Dan Vieto tadi menggunakan flicker juga nih buat bisa dapetin point kill. Oh, dilihat Dia Kiboy. sendirian langsung dikeroyok. Kiboy mau coba untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Tidak ada yang datang. Gak ada ya, shortcutnya juga kayaknya nggak ready juga nih untuk Dihancurin langsung tadi. dihancurin ya. Ya, jadi cooldown sekarang buat shortcut. Kalau corrosion first item, ini untuk si Kairi udah selesai. Ada 2 corrosion ya, ada 2 attack speed nanti yang masih harus mereka tunggu. Berarti sekitar menit 8-9 mungkin. Baru Onyx akan beraksi kalau mereka mau memberikan maksimal damage. Yap. Dan ini dia, distraksi dengan adanya split push power Om yang telah dilakukan oleh Savero. Ya. Annoying ya, sangat-sangat mengganggu Web, sekali. Avatar of Guardian. Ini dia waktunya tapi Savero. Luar biasa. Langsung tabrak depan muka, pindah, mundur ke belakang pakai Aluso. Iya. Dari missile step-nya dia. Aha. Speed of distraction juga tadi harus connect. Betul. Dan ya, flickernya masih terjaga sekarang untuk Savero. Oke. Tapi turtle-nya nih, objektif lagi ya untuk TLID sedang Turtle kah? ya, sedang diupayakan dan mereka perfect objektif. Iya dan karena kayak ngeliat dari Kibo ya nggak ada ijo-ijo nih di dalam tubuhnya. Berarti nggak ada juga shortcut yang bisa dibuka kalau misalkan emang mau paksa kontes tadi di area dari Turtle. Ya, dan nyaman sekali nih ya, kill bisa dijemput. Ini pelan-pelan semua ini ya. Oke. Dan sekarang Kairi tidak bisa melakukan banyak hal kecuali clear terhadap wave mina terlebih dahulu. Di tempat yang lain harusnya Savero bisa mendapatkan satu outer turret. Dilanjutkan atau tidak, kita lihat secara ini. Sepertinya diurungkan ya untuk melanjutkannya karena udah mulai ada informasi juga inner bottom turretnya udah mulai kecicil. Dan terlihat bagaimana ada 2 pemain dari tim Liquid ID yang langsung juga menghancurkan inner turret di area bottom lane. Habis nih, satu demi satu diambil. Golden Staff buat Kairi, Golden Staff buat Savero. Oke, ini selesai sebenarnya. Kenapa poin killnya? Poin killnya segini, tapi buset deh. Ini tidak mencerminkan Brawl Server kita ya. Regen mah. Yap, itu dia pertempuran terjadi. Ara tertinggal sendirian, akankah Ara menjadi pilihan yang baik untuk Onyx? Karena sekarang Ara menjadi orang terdepan. Aran sangat sulit untuk Nah dilumpuhkan. itu portal kena Dead Sonata aja. Cepet hancur. Rhapsody juga cepet hancurnya ya. Iya. Dan mereka fokus ya tadi ya untuk menghancurkan shortcut-shortcut yang dibuka tadi oleh E-Boy. Jadi ini harus nunggu lagi pemain-pemain dari Onyx. Sedangkan dari TLID mereka akan bisa lebih agresif melihat shortcut yang sudah dipakai. Ada jendela 30 detik untuk dimainkan. Ya ini tenang lagi Lane of Down. Dan bahkan Wih,
Memanggil tadi mendadak ada Kyo yang hadir. Sekarang Federasi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang dari Ryota aja tertinggal. Masih sempat untuk bisa mengeluarkan dari Tsunami Slam. Tapi ternyata Ryota tetap meregang nyawa. Ya, ini Ryota yang menghilang juga akan membuat dari Onyx mereka tidak akan bisa melakukan adanya kontes secara cepat-cepat ya. Kalau misalkan memang dari tim Liquid ID mereka mau langsung secure menuju ke arah dari Lordnya. Tapi masalahnya jangan lupakan, Kiboy juga punya shortcut, tapi tinggal tunggu nih waktu cooldownnya. Karena dari tadi kita ngeliat shortcut yang dibuka, ini bener-bener langsung hancur. Tutup langsung pintunya. Iya baru buka langsung, wah udah. Ya, Iya. abis buka gerbang. Tutup, oke. tutup. Belum ada izin usaha dan Waduh. Wah, tutup itu. Waduh, tali itu langsung. Ilegal ya. Tapi lagi nih objektif yang sudah dipegang oleh TLID. Tadi Turtle mereka dapatin sempurna, sekarang juga Lord ini sedang disentuh. Dan mereka harus mencari tahu posisi dari Kiboy, karena yang bahaya shortcut kalau tidak diduga. Nah, ini Kiboynya. Wah, Aran ya. Oke, Aran pasang badan di area terdepan dan Lord tidak bisa didekati oleh pemain Menang. Untuk sekarang coba lihat apa yang terjadi. Hampir saja. Yap, itu shortcut dibiarin aja sih memang. Tadi udah dibuka juga sama Kiboy, tapi teman-teman Onyx yang lain mereka cukup ragu-ragu untuk masuk ke dalam area teamfight tersebut. Karena dalam keadaan yang tertinggal, mereka secara itemization juga belum mumpuni untuk meladeni teamfight yang bisa dibawakan sama tim Liquid ID, Om. Ya, dan sepertinya masih ada EOG tadi. Ya. Jadi mereka ragu juga ya kalau mereka masuk ke sana, kalau dibuka dengan Aran, wah akan bisa kekumpul lagi di satu titik. Dan goldnya semua TLID unggul. Iya. Junglernya, gold lanernya, 3 lane yang di-push sekarang. Ini TLID sangat pegang kendali untuk game yang ketiga. Untuk bisa maju pun untuk menabrak main kiting ini. Karena punya Matilda, mereka superior. Wow, bermain skating itu dia yang jadi sebuah kekuatan juga bagi tim Liquid ID. Dan mereka sangat-sangat bersabar dan sejauh 10 menit pertama ini hanya terjadi 4 poin kill. Region mana? Bukan region kita biasa. Dua sama. Iya, tapi adaptif berarti ya. Untuk Adaptif, benar. Iya, untuk bagaimana mereka membawakan temponya juga. Karena mereka hati-hati banget dan butuh banget kemenangan. Yap, itu dia. Dan sekarang di bagian bawah, mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu Bestara, tapi sudah hilang dari Lordnya. Federal Strike. Begitu menyakitkan Suns, balik dulu isi mana. Secara high ground defense sebenarnya juga untuk Onyx mereka bisa mengandalkan ke arah Suns ya. Tinggal gimana targeting yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID juga menuju ke arah Suns di belakang. Ya, ini harus nunggu, sebenarnya nunggu DHS aja sih buat carry dengan Savero. Karena Yep. jadinya akan berbarengan. Oke, 1 selesai. Trinity untuk Savero, tinggal kita lihat buat Kairi yang sebentar lagi juga akan selesai. Oke, ada 3 modal attack speed ya bagi Savero, tapi permasalahannya lagi-lagi nih, oke damage sudah ada, tapi adakah space yang bisa dimanfaatkan oleh Savero untuk bisa delivering damage, Om? Mungkin harus defense ya, kayak shortcut pun oke lah, tapi lebih ke defensif aja. Daripada mereka yang harus buka dengan shortcut dan mereka nabrak di sana, dan itu bisa jadi setup yang dipakai oleh TLID. Ya dan masalahnya kan kita tahu ya untuk memang dari Moskov ini punya piercing damage untuk tembus ke belakang, tapi kan dia ibaratnya kayak single target gitu Mas untuk secara front to back-nya. Dan itu bisa di-gating juga. Hating itu dia, jadi garis bawahnya hating ini jangan sampai bisa kejadian juga. Kalau mereka tangkep 1 ya pasti kan harus tumbang di sana. Wah, Aran pula yang digaruk-garuk. Bisa ya, karena yang kelihatan dari sini Aran di depan. Iya dan Aran tugasnya EXP kayak roamer nih. Ya, udah Iya jadi kan? badan aja. Iya di depan yang cari. Dan ini Gatot Kaca juga kan, pasifnya semakin dikit jalannya tebel juga. Dia tebel, plusnya lagi pasifnya dia ngisi terus. Pokoknya Aran tuh Gatot Kaca maju terus dia sambil ke depan. Oh, kawat tulang besi, mau sampai kapan kau terus sakiti? Kenapa sih udah? Otot kau tulang besi, aku udah di depan malah pergi. Kayak gitu, ada di depan dia pergi. Tapi fleeting time sekarang untuk Ryota juga harusnya secara inisiasi powernya akan bisa lebih terasa juga, tapi balik lagi dalam keadaan yang ada mereka mungkin harusnya lebih reaktif aja Om. Ya reaktif, nunggu dulu ya. Tapi objektifnya nih kalau melihat bagaimana Lord yang sudah terbuka, harusnya dari Onyx mereka hanya akan mengandalkan Kiboy. Ya sudah punya Winter nih sekarang. Ini pasti shortcut yang bakal dipakai. Iya tapi kita belum melihat sejauh ini shortcut yang efektif ya. Ya, sejauh ini buka portal langsung tutup. Bahkan bisa dibilang ini salah satu Hanzo yang menurut gue juga mungkin agak sedikit kalem Om. Kalem ya. Tidak serusuh mungkin beberapa gitu yang Iya, benar. ada sebelumnya loh. Karena susah, ini Hanzo-nya mau target ke Yehen gak bisa, dia lompat kan. Ya, terus ada juga efek fear-nya. Yep. Dan ini udah kayak balik lagi ke tempo game 1 tadi gak sih? Wey, Oh, Spear of Destruction nancep tadi tuh. Oke, ini dia Kiboy. Harusnya ketahuan Oh, dicari, ya, harusnya dicari. ketahuan dan benar saja. Kiboy ketahuan, kali ini bisakah Kiboy kabur dan flicker. Guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Papian di bagian belakang dan juga Aran. Melihat dari kejauhan Arannya, hey menyapa dari jauh akankah sepatu bisa mendapatkan darah dari Kiboy. Yap, shortcut tidak dibuka memang.
bisa dipastikan karena ada Aran tadi. Kalau dibuka EOG dipersiapkan oleh Aran, kelar juga Onyx. Iya, dan masalahnya sekarang Onyx mereka akan kehadiran Lord yang tidak diundang di bottom lane dengan 4 pemain saja. Yap. Mari kita lihat akan seperti apa lagi setup-nya karena Lord sudah ada di bagian bawah. Kairi baru saja recall. Namun sekarang dengan Hanzo yang dia miliki bersiap untuk bisa mengajukan. Namun sekarang Rio tanya malah langsung selesai.